Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anifatul Hasanah. Saya dari kelas 3B Program Studi Tadris IPA dengan NIM akhir 039. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti, MPD. Baik, jadi dalam video ini saya akan membahas tentang sistem koordinasi. Jadi, sistem koordinasi itu merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Nah, sistem koordinasi itu bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian untuk meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Jadi dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang sistem saraf, sistem hormon, dan yang terakhir adalah sistem indera. Baik, yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan, serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Sistem saraf itu tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Dalam kegiatannya, sistem saraf ini mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai. Baik, yang pertama adalah struktur sistem saraf. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu reseptor, sistem saraf, dan efektor. Yang kedua adalah impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjadi serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, gerakan dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Yang ketiga adalah mekanisme pengantar impuls. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Nah, dalam keadaan istirahat disebut polarisasi membran. Adanya impuls menyebabkan membran sel saraf terdepolarisasi. Nah, akibatnya ada perbedaan muatan sel saraf tersebut. Perbedaan muatan sel saraf menyebabkan impuls merambat ke sepanjang akson menuju sinopsis. Jenis-jenis sistem saraf ada 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat sendiri terdapat menjadi 2 bagian, yaitu otak dan susum tulang belakang. Nah, otak sendiri itu bagiannya ada otak besar atau cerebrum, otak tengah, otak depan, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdapat di dalam rongga tulang belakang yang terletak memanjang mulai dari ruas tulang leher sampai ruas pinggul tulang pinggang. Yang kedua, fungsi sumsum tulang belakang adalah menghantarkan impuls baik dari otak maupun menuju otak. Nah, sumsum tulang belakang juga berfungsi mengatur gerak refleks tubuh. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, neuron sensorik berfungsi merangsangkan ke pusat susunan saraf, yaitu otak, sedangkan neuron motorik membawa impuls yang berupa perintah atau tanggapan dari otak ke efektor. Nah, efektor itu dapat berupa otot maupun kelenjar-kelenjar. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf yang bertugas membawa impuls menuju ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu disampaikan ke pusat motoris pada cerebrum. Nah, saraf ini mengatur gerakan yang disadari, misalnya gerakan kepala, badan, dan anggota gerak. Nah, sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom itu mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Sistem saraf otonom merupakan sistem yang mengatur organ-organ tubuh bekerja yang tidak kita sadari. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi.
jenis sistem hormon. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar buntu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, dan yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu. Selanjutnya adalah sistem indera. Sistem indera ada 5, yaitu pertama, indera penglihatan yaitu mata, indera pembau yaitu hidung, yang selanjutnya indera pengecap yaitu lidah, selanjutnya indera peraba yaitu kulit, dan yang terakhir adalah indera pendengar yaitu telinga.